Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9A MTS Rodotu Suban. Nggih. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Materi IPA-nya sampai bab pewarisan sifat ya, masih bab pewarisan sifat. Kemarin Pak Sluring Bu Yati sudah menjelaskan contoh persilangan monohibrid ya anak-anak ya. Nggih, Bu. Iya. Yang sudah gabung di pembelajaran dari ini baru 10 orang ya. Yang lainnya tolong untuk gabung ya. Karena pembelajarannya sudah dimulai. Nah, anak-anak untuk materi pewarisan sifat kalian bisa lihat ya. Bisa lihat di tampilan ini, di tampilan layar monitor ya. Di situ Bu Yati tampilkan materi di PPT ya, pewarisan sifat. Kelihatan apa tidak dari HP kalian? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Oke, saya ini ya absen dulu. Yang sudah gabung Hawinatul Makfirah. Ada, masih ada ya? Ya, Bu. Nafalia, Nada, Hadir, Nada, Bu. Nazwa, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Reki, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Aisyah, terus siapa lagi yang ini yang hadir? Ada yang belum disebutkan siapa ya? 2 orang ya? Saya, Bu. Siapa? Bunga. Bunga sama? Bunga sama siapa yang belum disebutkan? Sama Bu Yati. Ada ya? Oh enggak kelihatan. Oh iya. Ya berarti sudah disebutkan semuanya ya anak-anak ya, baru 10 orang yang gabung. Nah Bu Yati langsung mulai saja ya, karena 10 orang ini sudah aktif, ini yang lainnya masih dalam proses bergabung ya. Saya mulai untuk pewarisan sifat sendiri. Kemarin pas luring Bu Yati sudah ada yang beberapa yang sudah dijelaskan. Itu ada beberapa ini ya, istilah yang harus kalian ketahui di materi pewarisan sifat. Itu diantaranya adalah tentang sifat beda, kemudian tentang apa itu materi genetik, kemudian sifat beda itu nanti akan dipelajari tentang persilangan monohibrid, dihibrid maupun intermediate. Kemudian untuk materi genetik itu akan membahas tentang kromosom dan gen. Jadi beberapa istilah itu kalian itu harus mengerti ya, harus mengerti. Nanti kalau misalnya ada yang belum bisa, nanti bisa ditanyakan. Nah, di sini kata kuncinya untuk materi pewarisan sifat ada gen, kromosom, gamet, dominan, resesif, monohibrid, dihibrid, intermediate, genotif dan fenotip. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan pas luring ya. Kalian bisa ini buka lagi catatannya. Nah, ini sambil saya ingatkan lagi bahwa gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya ya. Jadi gen sendiri itu adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen sendiri itu terletak di dalam kromosom. Nah, kromosom sendiri letaknya itu di dalam inti sel. Nah, manusia termasuk ke dalam
organisme multiseluler ya, artinya yang memiliki sel banyak. Jadi kromosom pada manusia maupun pada makhluk hidup yang lain itu letaknya adalah di dalam inti sel. Nah, gambar kromosom seperti apa? Berdasarkan pengamatan ya dengan menggunakan mikroskop elektron, bahwa gambar dari kromosom itu seperti yang ditampilkan di layar monitor itu ya. Jadi kromosom sendiri itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Nah, kromosom sendiri adalah struktur berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu. Nah, ini mengandung gen. Jadi dalam kromosom ini terdapat gen. Nah, sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu disebut sebagai kromosom homolog ya. Kemudian struktur dari kromosom sendiri itu ini kalian bisa lihat di gambar ya, bahwa ada bagian yang namanya kepala kromosom dan lengan kromosom. Ini ya, kalian bisa perhatikan gambarnya. Ini yang di tengah, ini namanya sentromer. Ini tempat melekatnya lengan kromosom. Dan di sini ada lengan kromosom. Dan di dalamnya ini ada benang-benang halus ya, ada benang-benang halus, ada DNA, dan di bagian kromosom ini terdapat gen. Lah, letak gennya itu tidak pasti di tepatnya di bagian mana. Dia menempati bagian tertentu atau disebut sebagai lokus ya, lokus gen. Jadi menempati tempat tertentu, tetapi itu tidak pasti di mananya, tapi di sini ya, di lengannya ini. Kemudian di sini bentuk-bentuk kromosom sendiri kalian bisa lihat di gambar, ada bentuk metasentrik. Nah, kalau kalian lihat di gambar bahwa bentuk metasentrik ini lengan kromosomnya ini ya anak-anak, lengan kromosomnya itu sama panjang, jadi sentromernya itu pas di tengah ya. Jadi sentromernya itu pas di tengah sehingga membagi lengan kromosomnya itu sama panjang. Kemudian submetasentrik. Submetasentrik ini kepala kromosomnya tidak pas di tengah. Jadi dia membagi lengan kromosomnya itu jadi tidak sama panjang, beda dengan metasentrik, dia pas di tengah. Nah, kalau akrosentrik sendiri dia mendekati ujung, sentromernya itu mendekati ujung sehingga lengan kromosomnya yang satu lebih panjang dan satunya kelihatan lebih pendek. Yang terakhir adalah bentuk telosentrik. Nah, untuk telosentrik ini sentromernya pas di ujung lengan kromosom sehingga terlihat di sini lengan kromosomnya cuma ada satu ya. Itu adalah bentuk-bentuk kromosom. Berikutnya ini ya, tipe kromosom. Nah, kromosom sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama namanya ada kromosom tubuh. Nah, kromosom tubuh ini sering disebut sebagai istilahnya itu autosom. Nah, kromosom tubuh ini atau autosom ini yang menentukan ciri-ciri tubuh manusia. Misalnya ada rambutnya keriting, hidungnya mancung misalnya, atau kulitnya putih. Nah, ini adalah yang menentukan adalah namanya autosom ya. Jadi kromosom tubuh. Kemudian ada namanya kromosom kelamin atau gonosom. Nah, kromosom kelamin ini yang menentukan jenis kelamin pada makhluk hidup, apakah jantan atau betina. Kalau pada manusia ya pria atau wanita. Macam kromosom pada sel kelamin manusia ya, kromosom itu akan menempati dari sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada dua macam kromosom yang ada di dalam sel kelamin manusia, yaitu ada kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita kromosom kelaminnya itu adalah XX dan pada pria kromosom kelaminnya adalah XY. Kemudian saya lanjutkan ke jumlah kromosom. Nah, inti sel tubuh dalam ini ya, dalam sel kelamin dari suatu organisme ini mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Jadi tidak sama.
kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh itu bersifat diploid atau berpasangan. Jadi kalau dituliskan itu 2N, 2N itu artinya berpasangan atau diploid. Nah, sedangkan di dalam inti kelamin atau gamet itu bersifat haploid atau tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia itu sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang, sedangkan pada sel kelaminnya atau pada sperma maupun ovum itu ada 23 kromosom. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat yang kalian harus ketahui. Di antaranya yang pertama ada parental, itu penulisannya dalam persilangan itu ditulis P, artinya induk atau orang tua. Kemudian ada filial, ditulis F, artinya keturunan. Jadi kalau F1 ya keturunan pertama anak, keturunan kedua itu ditulis F2 atau cucu ya. Yang ketiga, genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak tampak dari luar, sehingga untuk genotip sendiri itu disimbolkan dengan pasangan huruf ya anak-anak, dengan pasangan huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, kemudian ada A kecil, kemudian untuk yang dua sifat beda itu A besar B besar B besar, ataupun A besar A kecil B besar B besar. Jadi untuk genotip sendiri karena memang tidak tampak dari luar maka disimbolkan dengan huruf-huruf ya. Kemudian untuk fenotip itu adalah sifat menurun yang tampak dari luar, misalkan buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi. Nah, ini kan bisa diamati. Nah, ini namanya fenotip. Kemudian gamet. Gamet ini adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Jadi kalau misalnya tadi ada genotip A besar, A kecil, maka gametnya itu terpisah, yaitu A besar dan A kecil. Kalau misalnya genotipnya A besar, maka gametnya A besar saja. B besar, maka gametnya B besar saja, tulis 1 ya. Kemudian saya lanjutkan ke ini, ada sifat dominan. Nah, yang dimaksud dengan sifat dominan itu adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul. Nah, ini disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kalau misalnya ada buah rasa manis, nah manis ini dominan terhadap masam. Batang tinggi berarti tinggi dominan terhadap pendek. Kemudian rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Nah, ini namanya sifat dominan. Dia akan muncul dalam persilangan ya, sifat dominan. Itu akan menutupi sifat resesifnya. Dan penulisan dari sifat dominan, gen dominan itu adalah dengan menggunakan huruf besar. Kebalikannya adalah sifat resesif. Sifat resesif ini adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak. Jadi kalau sifat resesif ini baru muncul ketika dia bersama-sama dengan gen resesif. Contohnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Misalkan untuk sifat rasa masam. Nah, masam ini kan resesif karena dominannya manis. Kalau manis itu dituliskan dengan M besar, karena masam adalah resesif, maka penulisannya M kecil. Itu contohnya ya, Nana. Kemudian lagi ada sifat intermediate. Nah, sifat intermediate itu adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri-ciri perpaduan antara kedua induknya. Kemudian ada homozigot, adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A kecil. Nah, ini namanya gen homozigot. Kalau heterozigot yang berbeda, misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ya. Jadi misalnya kemarin ketika ada mangga rasa manis disilangkan dengan mangga rasa masam, ternyata keturunan F1-nya manis tapi genotipnya adalah M besar M kecil. Nah, pasangan gen M besar M kecil ini disebut sebagai heterozigot. Kalau homozigot sama, kalau heterozigot beda. Saya lanjutkan ya Nana untuk alel. Nah, alel ini adalah anggota dari sepasang gen ya, misalnya R besar. Nah, R besar ini adalah gen untuk bunga warna merah dan R kecil ini gen untuk bunga warna putih ya. Itu selanjutnya
Nah, ini untuk persilangannya ya, kemarin Bu Yati sudah menjelaskan bahwa bapak genetika itu adalah Georg Mendel atau Mendel. Di sini Mendel itu adalah ahli genetika. Dia sudah melakukan eksperimen tentang persilangan ya. Dia ingin mengetahui sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Makanya dia melakukan penelitian. Nah, penelitiannya itu menggunakan kacang ercis atau kacang kapri, Pisum sativum ya, ini bahasa ilmiahnya. Nah, Mendel ini melakukan eksperimen dengan menyilangkan kacang kapri. Kenapa dia memilih kacang kapri atau kacang ercis? Karena mempunyai pasangan sifat yang mencolok, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, kemudian mudah disilangkan, dapat menghasilkan keturunan dengan cepat, kemudian tanamannya setahun, memiliki bunga sempurna dan memiliki 7 sifat beda. Jadi lebih mudah ketika dia mengamatinya. Nah, dari penelitiannya itu dia dapat mengemukakan hukum ya. Dia mengemukakan hukum yaitu dikenal dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 ini dikenal dengan istilah hukum pemisahan secara bebas atau segregasi. Nah, hukum Mendel 1 ini berbunyi bahwa pembentukan gamet 2 gen yang berpasangan ini akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Jadi kemarin yang sudah disilangkan, misalnya ada genotip manis itu M besar, maka gametnya adalah M besar. Atau M besar M kecil, maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Di sini ada pembentukan bahwa pada pembentukan gamet 2 gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel tadi ya. Kemudian yang untuk hukum Mendel yang kedua atau dikenal sebagai hukum hukum berpasangan secara bebas. Bunyinya bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan itu akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain, ya anak-anak. Nah, di sini Bu Yati tampilkan di layar monitor itu adalah persilangan. Ada contoh persilangan dari persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel yang pertama, ya. Jadi persilangan monohibrid itu ada hukum Mendel pertama yang ini ya. Di sini di pengertian dulu untuk persilangan monohibrid 2 dominan penuh, di mana persilangan 2 individu sejenis dengan 1 sifat beda. Misalnya ada rasa manis silangkan dengan rasa masam ya, 1 sifat beda. Misalnya untuk batang tinggi dengan pendek, kemudian untuk warna bunga misalnya di sini adalah persilangan antara kacang ercis berbunga merah disilangkan dengan kacang ercis berwarna putih, di mana yang merah ini dominan dan yang putih ini adalah resesif. Nah, saya rasa kalian yang persilangan ini sudah bisa ya, karena kemarin sudah diajari. Nah, langkah pertama kalian tulis dulu P1-nya dulu. Nah, P1-nya di sini adalah merah, itu ditulis genotipnya adalah M besar. Disilangkan dengan M kecil putih. Nah, gametnya untuk yang merah sendiri ditulis M besar. Nah, M kecil ditulis M kecil. Di sini terjadi pemisahan gamet ya. Ini berarti hukum Mendel yang pertama. Baru F1 dipertemukan, M besar dengan M kecil bertemu, maka dibaca yang dominan merah ya. Karena ini monohibrid dominan penuh, maka dibaca merah. Gitu. Kemudian P2 ini sesama F1 disilangkan. Tadi keturunan F1-nya kan merah dengan genotip M besar M kecil. Ini kalian perhatikan, ini disilangkan. Nah, gametnya ditulis. Ini M besar dan M kecil. Yang ini sama, M besar dan M kecil dipertemukan, kalian buat bagan seperti ini sehingga mudah anak-anak. Kalian tulis gametnya yang jantan misalnya tulis di sini jantan dan betina. Ini jantan, yang ini betina. Di sini ada M besar dan M kecil, terus di sini ada M besar dan M kecil juga, dipertemukan M besar dengan M besar, tulis
M besar merah. M besar dengan M kecil ketemu di sini, M besar M kecil merah juga, M besar M kecil merah, dan yang ini putih. Sehingga kalian dari sini bisa menentukan perbandingan genotif dan perbandingan fenotif F2-nya. Nah, untuk perbandingan genotif F2-nya itu adalah M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Jadi untuk menulis perbandingannya kalau sama, penulisannya ini mewakili satu aja, tapi nanti jumlahnya ditulis di bawahnya. M besar ada berapa? Lihat di bagannya. Oh, ternyata ada 1. Tulis di sini 1. M besar M kecil di sini ada 2. Berarti tulis di sini jumlahnya 2, dan yang M kecil jumlahnya ada 1. Sehingga perbandingan genotif F2-nya adalah 1 banding 2 banding 1. Kemudian untuk perbandingan fenotif F2-nya itu merah banding putih itu adalah 3 banding 1 anak-anak. Gitu ya. Kemudian untuk ini selanjutnya persilangan intermediate. Nah, untuk persilangan intermediate, monohibrid intermediate, yang dimaksud dengan persilangan intermediate itu adalah persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediate. Artinya gen-gen di sini sama-sama kuat. Jadi kalau monohibrid dominan penuh, salah satunya dominan, salah satunya resesif. Tapi kalau pada intermediate, dua gennya itu sama-sama kuat sehingga nanti akan menghasilkan sifat baru. Ya. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau pada persilangan monohibrid dominan penuh, merah dengan putih itu akan menghasilkan warna merah. Tetapi kalau pada persilangan intermediate, nanti merah dengan putih disilangkan akan muncul sifat baru. Nah, bagaimana? Kalian bisa lihat contohnya di sini. Misalkan di sini persilangan P1-nya adalah merah dengan genotif M besar disilangkan dengan M kecil warna putih di sini ya. Nah, gametnya kalian tulis di sini karena sama, tulis satu saja M besar dan yang ini M kecil saja. Dipertemukan F1-nya M besar dan M kecil. Nah, ini sifat barunya ketika merah dengan putih bertemu menghasilkan sifat merah muda ini yang disebut sebagai sifat intermediate. Sama-sama kuat sehingga muncul sifat baru. Nah, kita lihat di persilangan P2-nya. Untuk persilangan P2-nya didapatkan merah muda tadi dengan genotif M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya ada M besar dan M kecil. Yang ini sama M besar dan M kecil. Dipertemukan kalian buat bagan seperti ini, seperti yang ada di layar monitor. Jantannya M besar M kecil untuk betina sama karena tadi gametnya sama, tulis di sini dipertemukan. M besar dengan M besar bertemu jadi merah, M besar dengan M kecil dipertemukan merah muda karena ini intermediate. Yang ini juga sama merah muda. Nah, ini yang di tabel terakhir bukan M besar M kecil ya, Bu Yati salah ketik. Yang betul yang tabel nomor 4 ini adalah M kecil ya. Ini anak-anak yang Bu Yati klik ini adalah M kecil gitu. Sehingga perbandingan genotif F2-nya kalian tulis M besar banding M besar M kecil banding M kecil itu adalah 1 banding ini ada 2 banding 1. Nah, untuk perbandingan fenotip F2-nya tidak merah banding putih tetapi ada sifat baru merah muda sehingga merah banding merah muda banding putih adalah 1 2 1. Beda dengan perbandingan fenotip F2 pada persilangan monohibrid dominan penuh adalah 3 banding 1. Untuk perbandingan fenotip F2 pada intermediate itu adalah 1 banding 2 banding 1. Tuh, kemudian ini yang terakhir ya Bu Yati jelaskan untuk yang persilangan dihibrid. Ya, terakhir. Nah, persilangan dihibrid itu adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Misalnya, itu Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, B besar, K besar, K besar. Jadi di sini ada dua sifat beda yang disilangkan yaitu bentuk biji sama warna biji. Ya. Jadi yang pertama adalah bentuk bijinya bulat, warnanya kuning, disilangkan dengan kacang ercis, biji keriput atau kisut berwarna hijau dengan genotif B kecil, K kecil. Nah, tulis genotifnya dulu ya di sini. Genotif P1-nya adalah B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil.
gametnya di sini nulisnya tidak B sendiri K sendiri ya, karena ini dua sifat beda ya. Seperti ini nulisnya B besar K besar, sama yang ini adalah B kecil K kecil. Dipertemukan sehingga B besar B kecil K besar K kecil. Nah, ini dibaca yang dominan B besar itu mewakili sifat bulat, nah yang K besar mewakili sifat kuning. Jadi untuk F1, fenotip F1-nya adalah bulat kuning dengan genotip B besar B kecil K besar K kecil, jumlahnya ada 1 atau 100%. Nah, kemudian untuk P2-nya, P2 itu sesama F1 disilangkan, yaitu B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil disilangkan. Gametnya karena di sini ada 4 ya. Yang pertama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar sama B kecil K kecil. Ini gametnya ada 4. Sama karena ini genotip sama, yang ini juga sama, gametnya ada 4. Baru kalian pertemukan, dibuat bagan seperti ini anak-anak, seperti di layar monitor. Nah, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, ini ditulis di sini, yang ini juga sama, dipertemukan di kolom-kolom ini. Ya, nomor 1 adalah B besar K besar, K besar. Ditulis di sini sampai di kolom yang nomor ini, di tabel yang nomor 16 ini ya. Jadi keturunannya jumlah anaknya itu ada 16. Ada 16 anakan dengan tipe yang kalian bisa lihat di sini. Tipe nomor 1 genotipnya adalah B besar K besar ya. Kemudian yang ini nomor 2, jadi kotak nomor 1, 2, 5, 3, 9, 4, 7, 10, 13 itu dengan jenis genotip seperti ini dibaca bulat kuning, jumlah totalnya ada 9. Kemudian dengan tipe ini B besar K kecil ya, berarti dibaca bulat hijau, jumlahnya ada 3. Yaitu nomor 6, 8, sampai 14. Kemudian untuk yang nomor 11, 12, 15 itu dengan tipe genotip B kecil K besar sama ini ya, B kecil K besar. Ini yang keliru ya, yang ini bukan B besar B kecil, tapi ini B kecil K besar K kecil. Kisut kuning jumlahnya ada 3. Dan tipe yang terakhir ada P kecil K kecil, dibaca kisut hijau, jumlahnya ada 1. Nah, itu tadi ya. Kemudian dari sini ada yang mau ditanyakan tidak, anak-anak? Kalau tidak ada, saya kasih 1 soal ya untuk yang persilangan dihibrid ya. Untuk persilangan dihibrid kalian bisa buka LKS ya anak-anak. Saya kasih soal untuk yang persilangan dihibrid. Kalian bisa buka LKS halaman ini. Di sini saya kasih soal saja ya Nana. Saya kasih soal ya, saya dikte ya. Siap semuanya, 1 soal saja. Masih pada online? Nada masih online tidak? Nada masih online tidak? Masih, Bu. Iya, yang lain juga masih online ya. Soalnya 1 saja. Mangga rasa manis, bisa kalian tulis ya di buku kalian. Mangga berbatang tinggi rasa manis. Mangga berbatang tinggi rasa manis disilangkan dengan mangga berbatang pendek rasa masam. Mangga berbatang tinggi rasa manis disilangkan dengan mangga berbatang pendek rasa masam. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip F2-nya. Ya, kalian buat bagan persilangannya sama kayak Bu Yati contohkan tadi. Nah, dibuat bagan persilangannya ya anak-anak ya. Dibuat seperti ini. Ya. Kayak gini ya anak-anak ya. Urut tadi kayak gini. Nah, paham? Perlu diulangi lagi soalnya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas ya.
Itu saja tugasnya untuk hari ini. Dan besok kalian luring kan? Ya besok Mboten. Kalian luring hari apa? Jumat. Oh, Kamis. Kamis sama apa? Jumat atau hari apa? Senin. Senin sama Kamis. Sabtu, Bu. Sabtu. Ya udah, berarti satu soal ini jawabannya dikirim di WhatsApp saya, di Japri ke Bu Yati ya. Yang tugas satu soal ini ya. Di foto kirimkan ke WhatsApp saya ya. Hari ini ya, saya tunggu ya. Iya, Bu. Iya, jadi tugasnya satu saja. Tadi kalian membuat bagan persilangannya. Membuat persilangannya tadi ada mangga, batang tinggi, rasa manis, disilangkan dengan mangga berbatang pendek, rasa masam. Tentukan perbandingan genotif dan fenotif F2-nya. Jadi kalian menyilangkannya sampai F2-nya, enggak sampai F1 ya. Ya, udah itu dulu ya untuk hari ini ya. Nanti kalau misalnya masih belum paham bisa ditanyakan pas luring ya anak-anak ya. Udah, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, Siva saja yang jawab sama Nada. Yang lain tanya apa tidak ini? Tidak. Tidak. Azril tanya enggak, Azril? Azril masih online tidak ini, Azril? Iya, Bu. Tanya tidak, Azril? Boten. Terus Naswa tanya apa tidak? Paham Naswa? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Terus Aisyah mau tanya? Aisyah masih online tidak, Aisyah? Loh, Aisyah ini kemana? Aisyah masih aktif? Ya udah. Sudah ya, itu dulu ya anak-anak ya. Untuk pertemuan hari ini Bu Yati akhiri cukup sekian ya. Tugasnya saya tunggu langsung yang sudah jadi langsung kirim ke WhatsApp saya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya bisa.